Selamat pagi anak-anak, kembali lagi bersama Ibu Ririn Pramita pada pembelajaran jarak jauh kita hari ini. Bagaimana kabarnya? Semoga pada sehat selalu ya. Kita harus tetap jaga kesehatan di masa pandemi seperti ini. Ya anak-anak, hari ini kita masih harus PJJ karena keadaan yang masih belum memungkinkan untuk kita langsung tatap muka di sekolah dengan banyak orang. Hari ini kita masuk ke pembelajaran jarak jauh kita hari Jumat tanggal 19 November 2021. Sebelum kita mulai pembelajaran kita, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ibu akan bantu pimpin doa kita. Mari anak-anak, kita bersatu dalam doa. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskan, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya, anak-anak, hari ini Ibu mau memberikan materi pembelajaran kita yaitu materi pengulangan budi pekerti bab 1 jalani hidup dengan optimis dan pantang menyerah. Anak-anak, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu siswa dapat memahami pengertian optimis dan pantang menyerah. Nah, kita kan sudah pernah belajar tuh tentang optimis dan pantang menyerah. Apa sih sebenarnya optimis itu? Ada yang masih ingat? Ya, pengertian optimis adalah orang yang selalu berpengharapan. Setiap manusia pasti punya pengharapan-pengharapan. Nah, orang yang optimis yaitu pengharapan atau pandangannya selalu baik dalam menghadapi segala hal. Jadi itu apa aja yang kita hadapi, masalah apa aja yang kita hadapi, atau apapun yang ada depan kita, itu tuh kita pasti, kalau orang optimis pasti mikirnya, oh itu baik, kayak gitu. Selalu berpikiran baik, berpikiran positif, istilahnya seperti itu. Terus, bagaimana sih ciri-ciri orang yang bersifat optimis? Yang pertama, memiliki harapan yang baik pada saat sebelum melakukan suatu pekerjaan. Jadi misalnya, mau ujian nih kalian. Oh, saya mau ujian. Semoga kalian berharap semoga nilai saya baik, semoga saya bisa mengerjakannya dengan baik dan mendapatkan nilai yang maksimal. Kayak gitu. Terus selanjutnya, melakukan sesuatu dengan sepenuh hati dan rasa senang. Kayak kalian PJJ kayak gini, ibu tahu pasti bosen rasanya. Ibu pun maunya kita tatap muka, ibu maunya ngajar secara langsung. Tapi karena keadaan kayak gitu kan. Nah, tapi kalian harus melakukannya dengan senang hati. Jangan bersungut-sungut, jangan suka ngeluh, jangan jangan mengerjakan tugasnya dengan ogah-ogahan, nanti akan hasilnya tidak maksimal seperti itu. Terus ciri-ciri yang ketiga yaitu mensyukuri keberhasilannya dan mengevaluasi kekurangannya. Jadi kalau misalnya kita berhasil gitu, oh saya dapat nilai 100 misalnya, selalu bersyukur, jangan jadi sombong. Saya ini 100, saya bisa, saya ini, saya itu. Jangan seperti itu. Justru kita harus bersyukur. Puji Tuhan dapat nilai sekian. Puji Tuhan dapat nilai segini. Kalau misalnya kalian tidak dapat 100 misalnya gitu kan, eh, oh saya kurang di sini. Oh, saya kurang mengerti berarti di bagian sini. Saya akan evaluasi, saya akan belajar lagi materi tentang ini. Misalnya kayak gitu contohnya. Kalau buat kalian yang anak sekolah. Terus selanjutnya, ciri yang ketiga. Melihat segala sesuatu sebagai sebuah kesempatan, peluang, dan kemungkinan. Jadi apa-apa aja, oh ini nih kesempatan saya. Oh ini kesempatan saya untuk membuktikan saya bisa ini. Ini kesempatan saya untuk membuktikan saya mampu mengerjakan ini dan yang lain sebagainya. Jadi setiap sesuatu itu kita anggap sebagai peluang kita, sebagai kesempatan kita untuk berkarya, untuk mengerjakan sesuatu dan yang lain sebagainya. Terus, ciri yang kelima. Dalam situasi sulit, selalu menganggap masih ada kesempatan untuk berhasil.
Sama misalnya gini, eh duh, ini susah banget nih. Misalnya sekalian di soal aja deh, selalu di ujian aja deh dulu. Karena kalian yang dekat-dekat ini kan mau pas nih. Duh, soal ini susah banget nih. Duh, kayaknya saya nggak bisa deh. Nah, itu tuh tidak boleh. Kalau buat orang yang optimis, pasti, oh, saya harus berusaha dulu nih, berusaha dulu ngerjain. Misalnya di matematika nih, yang banyak caranya nih. Oh, pakai cara ini. Aduh, kok nggak ada ya di pilihan gandanya? Coba cara lain lagi, coba cara lain lagi. Nah, itu tuh berarti kita menganggap masih ada kesempatan untuk kita berhasil mengerjakan soal tersebut. Seperti itu. Terus, ciri yang terakhir, ciri orang yang bersifat optimis yang terakhir yaitu memiliki wajah berseri-seri dan mudah tersenyum. Nah, kita tuh harus kalau misalnya orang yang optimis tuh karena pandangannya, pengharapannya, pikirannya selalu positif. Jadi pasti dia tuh mukanya berseri-seri, selalu tersenyum. Tidak seperti misalnya anak-anak yang mukanya tuh lesu aja, capek aja, murung aja. Terus kayaknya males aja, marah-marah aja kayak gitu. Tidak seperti itu. Kalau orang optimis tuh berseri-seri, senyum, selalu terlihat gembira seperti itu. Terus gimana sih? Dari tadi kan kita udah eh, bahas nih ciri orang optimis kayak gimana. Terus kalau contoh sikap perilaku optimisnya juga dari tadi sudah ibu singgung. Nah, ini juga ada beberapa contoh sikap optimis. Yang pertama, saat menghadapi ujian selalu meyakini akan lulus. Yang paling deket kalian kan mau pas. Nah, ketika kalian mau menghadapi ujian harus yakin saya lulus, saya bisa, saya tidak remet, saya lulus KKM seperti itu. Dan bahkan kalau bisa nilainya maksimal seperti itu. Terus, contoh yang kedua, saat tertimpa masalah selalu meyakini diri akan mendapatkan jalan keluar terbaik. Semua orang pasti masalah ya, punya masalah. Nggak cuma orang gede, anak kecil pun pasti mempunyai masalah, walaupun misalnya masalahnya kecil-kecil. Nah, kita tuh harus yakin setiap masalah pasti ada jalan keluarnya. Ibarat kata orang-orang, Tuhan tidak akan memberikan masalah atau pencobaan untuk diri kita melebihi batas kemampuan kita sendiri. Pasti akan selalu ada jalan keluarnya. Entah itu di awal pas baru ada masalah langsung ada jalan keluar, atau harus melalui cara-cara banyak cara, atau bahkan di mepet-mepet, misalnya di mepet-mepet eh, masalahnya udah di ujung tanduk istilahnya, eh, pasti tetap akan ada jalan keluar yang terbaik yang diberikan. Nah, kita harus yakin itu, kayak gitu. Terus, yang terakhir, saat kehilangan sesuatu, selalu meyakini diri bahwa sesuatu tersebut akan digantikan dengan yang lebih baik. Maksudnya gini, eh, misalnya kalian kehilangan uang gitu istilahnya, kehilangan uang sekian, ya udah nggak usah yang kayak duh duh ini itu. Oke, namanya orang kehilangan pasti kan ada sedih atau apa, tapi nggak perlu berlebihan. Yakin aja apa yang terjadi dalam hidup kita itu pasti eh, sudah dirancangkan sama Tuhan. Kita kehilangan uang, pasti tuh Tuhan sudah menyiapkan yang lebih dari itu kayak gitu buat kita. Jadi kalau misalnya kehilangan uang 10.000, percaya aja Tuhan akan menggantikan 10 kali lipatnya, tapi tidak secara langsung, mungkin lewat cara-cara yang lain, tapi pasti akan digantikan dengan yang lebih baik. Dan kita sebagai orang yang optimis harus yakin kayak gitu, harus mempunyai keyakinan seperti itu. Jangan langsung, aduh, kayak yang terpukul banget, kehilangan, kehilangan, kayak gitu, jangan. Karena semua eh, yang hilang pasti akan digantikan dengan yang lebih baik. Seperti itu, anak-anak. Optimis, dengan sikap yang optimis, kita dapat meringankan beban hidup. Kenapa meringankan beban hidup? Contohnya, kayak tadi, kehilangan, kehilangan duit. Kalau misalnya kita bukan orang yang optimis, pasti kan jadi beban banget. Padahal misalnya kehilangannya enggak seberapa kayak gitu. Terus misalnya kita mau menghadapi ujian,
kita ketakutan, nggak yakin, nggak percaya diri, nanti jatuhnya di ujiannya jadi grogi, ngeblank semua, hilang semua yang sudah dipelajari. Kan kayak gitu, itu kan menjadi beban hidup kita. Kayak gitu. Mari kita sama-sama menjadi orang yang optimis. Kita pasti bisa menjadi orang yang optimis. Seperti itu anak-anak, materi kita hari ini, pengulangan materi kita hari ini, semoga kalian memahami, mengerti, dan dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Seperti itu anak-anak, mari kita berdoa salam Maria sebelum kita akhiri pembelajaran kita. Mari anak-anak kita bersatu di dalam doa. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuh Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih anak-anak. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat belajarnya. Tuhan Yesus berkati. Bye.